Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul terbentuknya sebuah negara. Ada tiga pendekatan yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu pertama pendekatan faktual, kemudian pendekatan historis, dan pendekatan teoritis. Untuk pendekatan faktual sendiri didasarkan pada suatu kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan dapat dibuktikan oleh negara-negara lain di dunia. Hal ini bisa diketahui dengan melalui sejarah atau pengalaman masa lalunya. Kemudian eh, yang kedua yaitu pendekatan historis, yang mana asal mula asal mula terbentuknya sebuah negara itu eh, mengaca pada historisnya, yaitu pertama adanya sebuah proklamasi. Adanya proklamasi atau pengumuman dari suatu negara disebabkan oleh negara tersebut pernah dijajah oleh negara lain, kemudian ditinggalkan atau tidak ada lagi pemerintahan di negara tersebut. Melihat peluang untuk merdeka dari penjajah negara lain, penduduk di negara tersebut berusaha dan berupaya untuk mengumumkan kemerdekaannya. Dalam konteks ini, salah satu negara yang mengumumkan dan menyatakan merdeka dari penjajah sesuai sejarahnya yaitu Indonesia. Kedua, secara historis, eh, terbentuknya sebuah negara karena adanya peleburan atau fusi. Yaitu pelusuran atau fusi itu apa ya maksudnya ya? Diartikan sebagai sebuah negara kecil di wilayah tertentu, kemudian mengadakan sebuah pertemuan dan membuat perjanjian untuk melakukan peleburan atau menjadi satu kesatuan negara baru. Kemudian juga adanya apa ya, separatisme. Apa itu separatisme? Yaitu dalam kamus bahasa Inggrisnya itu berasal dari bahasa Inggris, maksudnya yaitu berarti terpisah. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa separatisme merupakan bentuk pemisahan diri terhadap suatu kelompok yaitu negara, makanya membentuk negara lain. Kemudian juga secara historisnya juga ada istilah cesi atau penyerahan, yang mana cesi ini merupakan sebuah kondisi di mana wilayah atau daerah tertentu diserahkan ke negara lain. Proses penyerahan ini tidak serta-merta cuma-cuma, namun melalui sebuah prosedur dan perjanjian yang telah ditetapkan. Kemudian lanjut pada pendekatan teoritis, yang mana banyak teori-teori yang mengatakan tentang asal mula terbentuknya sebuah negara, baik itu teori universal maupun pendapat para ahli. Yang pertama untuk pendekatan teoritisnya, yaitu teori ketuhanan. Teori ini menganggap bahwa asal mula negara dan kekuasaan seorang penguasa adalah semata-mata berasal dari Tuhan. Teori ini pada prinsipnya mengandung tiga pokok. Yang pertama yaitu negara itu dibentuk karena ada apa? Negara itu dibentuk di bawah kuasa Tuhan. Kemudian kekuasaan seorang raja adalah atas pemberian Tuhan. Dan yang terakhir beranggapan bahwa tidak ada kedaulatan selain kedaulatan Tuhan. Makanya teori ini diberi teori ketuhanan. Kemudian lanjut pada teori berikutnya yaitu teori kekuatan, yang mana teori kekuatan ini menjadi sumber dan pencipta negara. Negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan di mana yang paling kuat yang akan merupakan pemenang dan sekaligus pembentuk sebuah negara. Faktor kekuatan itu juga dapat berupa faktor ekonomi. Ada beberapa pandangan dari teori kekuatan, yaitu pertama, negara adalah suatu organisasi dari kekuasaan yang kuat untuk menindak organisasi yang lemah. Kemudian juga pandangannya negara adalah alat kaum kapitalis yang menguasai alat-alat produksi, dan negara adalah organisasi pemaksa. Itu menurut teori yang kekuatan. Kemudian lanjut pada teori berikutnya yaitu teori yuridis. Teori ini dibagi menjadi beberapa teori, yaitu pertama teori patriarkal,
bahwa pemimpin pertama dari manusia itu adalah bermula dari seorang bapak yang merupakan kepala keluarga, kemudian akan menjadi keluarga yang besar yang akhirnya membentuk sebuah negara, membentuk masyarakat, yang kemudian dari masyarakat membentuk negara, itu maksudnya. Kedua yaitu teori matrikal, hampir sama dengan teori patrikal, hanya saja pada teori ini garis ibu dan teori patrimonial itu gabungan antara patrikal dan patriarkal. Penjelasannya bisa diketahui lebih lanjutnya di browsing. Kemudian asal mula terbentuknya sebuah negara menurut ahlinya, yaitu salah satunya menurut Plato, bahwa negara itu timbul dan ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kesatuan masyarakat inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara. Kemudian menurut ahlinya juga, menurut Cicero, bahwa adanya negara merupakan suatu keharusan atau kepastian yang harus didasarkan atas rasio murni manusia, yaitu manusia cenderung untuk berkelompok dan yang selanjutnya membentuk sebuah rasional negara. Kemudian menurut Karl Marx, negara itu adalah penjelmaan dari pertentangan kekuatan ekonomi. Negara hanya dipergunakan sebagai alat dari mereka yang kuat untuk menindas golongan-golongan yang lemah ekonominya. Itu menurut Karl Marx bertitik tekan pada ekonomi. Golongan yang kuat adalah mereka yang memiliki alat-alat produksi. Nah, bisa ditarik kesimpulan dari beberapa teori, baik itu pendekatan historis, faktual, dan teoritis, awal mulanya terbentuk sebuah negara, yaitu perlu kita ketahui dulu, negara itu adalah organisasi yang terbentuk berdasarkan perjanjian antara individu masyarakat, baik dikarenakan paksaan ataupun karena kesadaran masyarakat. Jadi asal mula terbentuknya sebuah negara itu karena adanya sebuah perjanjian, itu titik tekannya, antara masyarakat yang mana pasti dalam negara tersebut dikuasai oleh masyarakat, yang kemudian masyarakat tersebut melakukan sebuah perjanjian ataupun melakukan sebuah perjanjian, makanya terbentuk sebuah negara. Dalam masyarakat tersebut tentu ada pihak yang kuat dan ada yang pihak yang lemah, sehingga pihak yang kuat akan memimpin, namun ada oknum yang mengatur kekuasaan pihak yang kuat agar terdapat keseimbangan. Makanya terbentuknya sebuah negara tidak lain karena adanya masyarakat di dalamnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.